Terlibat penyalahgunaan obat keras katanya. Polisi tangkap 3 tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Diduga hilang kendali, mobil Toyota Rush bernomor polisi E1675WC yang dikemudikan As'ad Syamsul Arifin berusia 35 tahun, warga Kabupaten Majalengka tiba-tiba saja menabrak pembatas jalan di KM 204,6 jalur A Jalan Tol Cisumdawu, Sumedang. Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Ciamis mencatat pada awal 2025 warga Ciamis yang membuat kartu pencari kerja atau AK1 cukup banyak. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Ciamis, Teddy Tresadi menyebutkan bahwa di bulan Januari ini pemohon AK1 mencapai 356 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya di program Ulas Berita. Yang pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengulas berita sendiri, tapi ditemani oleh rekan saya yaitu Saudari Rosmayanti. Rosma, gimana kabarnya, Ros? Alhamdulillah, Teribda sehat. Teteh gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Seperti biasa ya Teh, kita akan mengulas sejumlah berita menarik dan hangat yang sudah termuat di Harian Umum Kabar Priangan edisi Rabu 19 Februari 2025. Kita langsung ke berita pertama yang ada di halaman utama yang mana datang dari wilayah Tasikmalaya. Jembatan penghubung 2 desa ambruk. Diguyur hujan deras, sebuah jembatan penghubung 2 desa di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ambruk dan putus total. Akibatnya akses perekonomian, pendidikan hingga kesehatan warganya pun menjadi terhambat. Jembatan Gunung Kokol di Desa Cikadongdong, Kabupaten Tasikmalaya yang menghubungkan dengan Desa Cikunir ini ambruk pada Senin 17 Februari 2025 petang. Seluruh badan jembatan sepanjang 10 meter dengan lebar 3 meter putus total. Jangankan kendaraan roda 4 dan 2, pejalan kaki saja tidak bisa melintas jembatan. Sejumlah pengendara kendaraan roda 4 terpaksa putar arah saat hendak melintas jembatan. Menurut warga setempat, Rohidin yang berusia 54 tahun, jembatan runtuh saat hujan deras pada sore hari. Membaca berita ini prihatin ya Teh, kita ikut prihatin karena ini merupakan sebuah kesalahan atau musibah akibat adanya cuaca yang ekstrim, hujan deras ini. Kita doakan semoga kedepannya ini bisa segera direnovasi ya Teh, agar tidak ada musibah-musibah yang berdatangan di kemudian hari. Oke Teh, boleh lanjut di berita selanjutnya. Baik, kita lanjut Baraya di informasi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya menemukan informasi tentang saluran irigasi pada waras bocor katanya. Ribuan hektar sawah di Cipatujah terancam kekeringan. Ini masih ada korelasi ya dengan cuaca ekstrim kita saat ini. Saya bacakan informasinya. Ribuan hektar lahan pertanian yang berada di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya kini terancam dan tidak mendapatkan pasokan air dan kekeringan akibat bocornya saluran irigasi pada waras yang mengalir di wilayah tersebut. Di sini juga disampaikan katanya, kerusakan ini menambah panjang daftar masalah irigasi yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Sebab beberapa kali masyarakat di sana melakukan perbaikan pada saluran irigasi yang merusak bahkan jebol. Namun karena faktor alam serta saluran irigasi yang sudah tua, maka kerusakan saluran irigasi kembali terjadi. Nah, membaca informasi yang barusan memang ini juga cukup memprihatinkan ya. Karena tadi Tarifnya juga tentang cuaca yang ekstrim. Nah, ini juga sama ya. Kalau yang tadi hujan mungkin ya, dan termasuk di sini juga kekeringan. Jadi ada perbedaan cuaca di sini. Kalau di Cipatujah itu memang terancam kekeringan karena tadi berbicara soal saluran irigasi yang bocor sehingga berdampak pada ribuan hektar sawah tuh di Cipatujah terancam kekeringan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya informasi ini kita sama-sama bisa saling berdoa ya Teh, supaya cuaca di kita kini semakin stabil ya Teh, sehingga ya tidak terdampak lagi dampak-dampak dari cuaca buruk. Oke, lanjut Tarifdah. Ya, baik, lanjut ke berita selanjutnya. Ini datang dari wilayah Sumedang, yang mana alami kecelakaan di KM 204/600 Tol Cisumdawu, Sumedang. Mobil Toyota Rush hangus terbakar. Diduga hilang kendali, mobil Toyota Rush bernomor polisi E1675WC yang dikemudikan As'ad Syamsul Arifin berusia 35 tahun, warga Kabupaten Majalengka tiba-tiba saja menabrak pembatas jalan di KM 204,6 jalur A Jalan Tol Cisumdawu, Sumedang pada Selasa 18 Februari 2025 dini hari.
Akibat kecelakaan tersebut, mobil Toyota Rush itu akhirnya mengalami korsleting listrik hingga menimbulkan kebakaran dan langsung menghanguskan unit mobil tersebut. Informasi soal mobil terbakar di Jalan Tol Cisumdawu ini dibenarkan Kepala Bidang Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Sumedang Cece Ruhiat. Menurut Cece, pihaknya menerima laporan soal mobil terbakar di Jalan Tol Cisumdawu KM 204,6 jalur A, jalur L1 ini pada hari Selasa sekira pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan tersebut, pihaknya langsung menerjunkan Regu 2 UPT Damkar Wilayah Conggeang untuk melakukan upaya pemadaman ke lokasi kejadian. Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan petugas, kata Cece penyebab kebakaran itu diduga akibat adanya korsleting listrik pada mobil tersebut. Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kebakaran mobil ini dibenarkan pula oleh Kepala Unit PJR Tol Cisumdawu AKP Dasep Rahwan. Menurut Dasep, kecelakaan tunggal di Jalan Tol Cisumdawu ini diduga disebabkan karena hilang kendali. Ya, lagi-lagi ini berbicara soal kecelakaan ya, Teh. Ya. Karena kecelakaan itu pasti ada sebab akibatnya ya. Betul. Kita memang kecelakaan itu di luar kendali kita sebagai manusia, tapi kita sebagai manusia juga perlu ada ini ya, Teh, maintenance. Kehati-hatian, maintenance, perawatan, apalagi soal kendaraan gitu. Dipastikan sebelum berkendara, apalagi jarak jauh, itu dipastikan kendaraan kita dalam kondisi yang prima, yang baik gitu ya, Teh, agar mengurangi nih laka lantas atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita gitu. Oke, boleh dilanjut, Teh. Baik, kita lanjut Baraya di informasi wilayah Ciamis. Di sini ada informasi tentang hindari antrian. Pemohon AK1 di Snaker Ciamis bisa gunakan layanan daring katanya. Saya bacakan informasinya. Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Ciamis mencatat pada awal 2025 warga Ciamis yang membuat kartu pencari kerja atau AK1 cukup banyak. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Ciamis, Teddy Tresadi menyebutkan bahwa di bulan Januari ini pemohon AK1 mencapai 356 orang. Dan di sini juga disampaikan katanya saat ini pembuatan AK1 di Disnaker Ciamis wajib secara daring. Dan pihak Disnaker Ciamis juga menyediakan aplikasi layanan Sistem Informasi Tenaga Kerja Ciamis atau SITACI. Dan aplikasi tersebut merupakan inovasi dari Dinas Tenaga Kerja Ciamis untuk mempermudah pencakar atau pencari kerja membuat AK1 sehingga tidak harus mengantri atau menunggu lama di kantor Disnaker. Nah, Baraya Priangan TV mendengar informasi yang barusan, memang di era transformasi digital saat ini ya, kita harus pandai-pandai memanfaatkan digitalisasi, termasuk para pemerintah juga hari ini sudah mulai merombak atau mengalihkan gitu pelayanannya lewat digital, termasuk tadi pembuatan AK1 yang dicari oleh para pencakar gitu. Nah, jadi para pencakar itu tidak perlu lama-lama mengantri ya, Teh, menunggu antrian untuk bisa membuat AK1. Jadi sudah disediakan aplikasi oleh Disnaker Ciamis untuk mempermudah akses. Nah, mudah-mudahan hal ini juga menjadi salah satu semacam gambaran juga ya untuk wilayah yang lain supaya nanti bisa lebih mudah memberikan akses ketika para pencakar ingin membuat AK1. Tapi ngobrol-ngobrol kabar singkat nih, Teh. Sekarang tadi kan kita ngobrolin cuaca. Kemarin juga kan sempat agak ini juga ya, ke badan tuh jadi gak enak gitu. Tadi juga saya sempat batuk, kayaknya enak kalau misalkan kita minum dulu gak sih? Betul. Oke, boleh kita minum dulu ya? Iya. Karena memang di sini ada minuman yang air minum yang kelihatan banget di kamera tuh jernih banget. Jadi karena tadi juga saya gak keburu minum, kayaknya kita minum aja dulu ya, Teh. Sekarang ini juga sebagai amunisi gitu, Teh. Amunisi biar kita lancar ya. Iya, mengulas berita selanjutnya. Kita coba dulu deh. Bismillah. Gimana, Teh? Segar. Seger ya? Segar ya. Di mana sih ini? Oh, Sabda. Sabda Mineral Water ya. Segarkan harimu dengan Sabda Water. Ini produksi ini apa ya? Produksi lokal Produksi lokal ya. Nah, Baraya, salah satu produk air mineral itu banyak sekali, tapi ini produk asli dari lokal ya, dari produksi Bungur Sari yang memang memproduksi air mineral dari alam pegunungan ya, Teh. Iya, betul. Dibuatnya. Dan memang di sini juga
memberikan rasa yang lebih segar gitu ya, dan plong. tidak pahit seperti air minum yang pada umumnya kita beli ya di luaran kan ada rasa pahit-pahitnya gitu. Barusan tadi agak gatal ya tenggorokan aku, tapi ketika udah minum agak seger lumayan gitu. Kalian nanti bisa cari di pasaran banyak ya Teh. Oke, lanjut Tarif dah, karena kita udah minum, kita udah agak enakan nih. Lanjut. Sudah teramunisi. Ya, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini datang dari wilayah Kota Tasikmalaya, yang mana banyak bidang yang perlu disinergikan. Kadispora Budpar minta perhatian khusus dari Pemkot. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, Dedi Mulyana, meminta agar dinasnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Tasikmalaya. Hal itu dikarenakan di Dispora Budpar Kota Tasikmalaya banyak bidang yang perlu disinergikan, yaitu menyangkut kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan kepariwisataan. Sementara di pusat sendiri, bidang-bidang tersebut, kata dia, ada di beberapa kementerian yang berbeda, termasuk di provinsi juga ada di 2 dinas. Apalagi, kata Dedi, misi dan visi dari wali kota dan wakil wali kota terpilih diantaranya adalah optimalisasi bidang pemuda, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata. Termasuk, kata Dedi, kesejahteraan dan jaminan kesehatan untuk atlet melalui kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kini MOU-nya sedang disusun. Begitu juga di bidang pariwisata dan kebudayaan, lanjut Dedi, kalau pariwisata dan budaya mau lebih optimal dan lebih fokus jika dipisah, hal itu, kata dia, bisa lebih bagus. Bahkan di legislatif pun, kata dia, melanjutkan, untuk budaya dan pariwisata itu tidak oleh salah satu komisi, melainkan 2 komisi, yaitu khusus pariwisata di Komisi 2, sedangkan pemuda, olahraga, dan budaya di Komisi 4. Namun demikian, lanjut Dedi, untuk di bidang pariwisata dan kebudayaan, pihaknya akan menindaklanjuti Perda yang ada kemudian akan diikuti dengan Perwal. Itu akan menjadikan sinergi kegiatan pariwisata dan kebudayaan ke depannya. Ya, membaca berita ini memang bagus sekali ini ya Teh, perlu adanya sinergi. Betul sekali, adanya sinergi dari Kadispora Budpar kepada Pemkot gitu untuk memberdayakan ibaratnya bidang non akademis nih Teh dari para pemuda, karena seperti kita ketahui memang bidang olahraga di Indonesia itu perlu ditonjolkan banyak karena sekali potensi dari betul sekali banyak sekali dari kita muda-mudi gitu yang berbakat ternyata di bidang non akademis, dan khususnya ini di Kota Tasikmalaya ini memang bagus sekali, memang perlu diusulkan nih ke pemerintah kota agar mendapat perhatian yang lebih ya Teh. Jadi kita itu berdaya di segala bidang gitu ya Teh. Oke, boleh dilanjut Teh. Baik, ini akan menjadi informasi yang terakhir Baraya dari Banjar Pangandaran ya. Terlibat penyalahgunaan obat keras katanya. Polisi tangkap 3 tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Saya bacakan informasinya. Satuan Res Narkoba Polres Pangandaran mengungkap tersangka penyalahgunaan obat keras terbatas. Diketahui ada 2 TKP yang ditangani oleh Polres Pangandaran dengan kasus yang sama. Pertama, tersangka ditangkap di TKP wilayah Bulak Laut RT 3 RW 4 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran pada Rabu 12 Februari 2015 ya kalau di sini sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan di sini juga disampaikan katanya bahwa tersangka yang diamankan yakni inisial AP dari Kabupaten Banyumas yang berasal dari Pangandaran, kata Kapolres Pangandaran AKBP Majianto. Dan di sini juga disampaikan sementara barang bukti yang disita dari tersangka AP itu yaitu jenis Heximer katanya sejumlah 320 butir. Kemudian barang bukti yang disita juga yakni dari tas lempang berwarna hitam katanya. Nah, informasi ini kemungkinan ini ada salah penulisan mungkin ya di tahun 2025 penangkapannya di bulan Februari, mohon maaf. Nah, dengan adanya informasi ini juga menjadi salah satu pelajaran juga himbauan untuk kita semua supaya bisa lebih membatasi pergaulan mungkin itu supaya tidak terbawa arus gitu ya, apalagi dengan modus semacam kita mengkonsumsi obat-obatan yang sebetulnya itu terlarang dan tidak boleh dikonsumsi gitu. Nanti berimpak pada banyak hal terutama secara dia psikisnya gitu kan, apalagi mungkin dampak secara sosialnya gitu. Alhamdulillah dari kepolisian sudah berhasil menangkap 3 tersangka gitu dari penyalahgunaan narkoba ini gitu. Mudah-mudahan kedepannya tidak lagi ada
orang atau oknum yang demikian ya Teh, supaya kita juga merasa tidak teresahkan dengan adanya informasi yang seperti ini. Baik, Taribdah, boleh dilanjut ke ragam iklan ya? Ya, seperti biasanya Baraya Priangan, kita di sini ada ragam iklan, yaitu sejumlah iklan yang menawarkan jasa, produk yang sudah tercantum nih di Harian Umum Kabar Priangan pada lembar terakhir. Dan juga kita ini Priangan TV ya Teh, menyediakan jasa live streaming ataupun podcast nih. Jika ada yang topik-topik yang ingin dibahas bisa langsung didaftarkan ya Teh ke podcast kita. Dan seperti biasa untuk sejumlah berita yang tadi kita sudah ulas ya Teh, sudah kita ulas itu selengkapnya bisa dicek di redaksi Priangan TV, dan juga seluruh platform media sosial Priangan TV, ada Instagram, Facebook, TikTok, dan juga YouTube Priangan TV. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe. Tapi bentar, ya, ada yang ketinggalan. Apa? Dan untuk Baraya Priangan TV juga yang punya bisnis di UMKM nih, bisa nanti hubungi tim kami, nanti bisa kita masukkan ke ragam iklan juga ya, untuk bisa mempromosikan, membranding produk-produknya. Semacam tadi ini Sabda juga kan bagian dari kearifan lokal ya. Maksudnya tuh produk lokal yang perlu juga kita terus promosikan gitu, karena memang produk lokal dan dijamin juga secara keasliannya gitu. Nanti bisa langsung saja hubungi tim kami lewat yang di ragam iklan. Iya, betul sekali. Ya, mungkin itu jadi penutupan ya Teh. Betul. Berita informasi penutup juga. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Saya Rifda Zudia pamit undur diri. Saya Rosmayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.